Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman BKPI? Jumpa kembali dengan saya Taufikur Rahman. Pada kesempatan kali ini saya bersama Alida Ulia akan mempresentasikan tentang Salaf Ibnu Hambali dan Ibnu Taimiyah. Biografi ulama salaf dan pemikirannya. Yang pertama ada Imam Hambali. Imam Hambali nama lengkapnya ialah Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibnu Hambali Hilal Ad-Dahili Asy-Syaibani Al-Maruzi. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Ia sering dipanggil Abu Abdillah karena salah seorang anaknya bernama Abdillah. Namun, ia lebih dikenal dengan nama Imam Hambali karena merupakan pendiri mazhab Hambali. Ayahnya bernama Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Anas bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Sayyiban bin Dahal bin Akabah bin Sa'ab bin Ali bin Jadlah bin Asad bin Rabi al-Hadis bin Nizar. Sedangkan ibu beliau bernama Syahifah binti Maimunah binti Abdul Malik binti Syahawa bin Hindur Asy-Syaibani atau wanita dari bangsa Syaibaniyah, juga dari golongan terkemuka kaum Bani Amir. Dari guru-gurunya, Ibnu Hambali mempelajari ilmu fikih, kalam, ushul, dan bahasa Arab. Ibnu Hambali dikenal sebagai seorang zahid. Hampir setiap hari ia berpuasa dan hanya tidur sebentar di malam hari. Ia juga dikenal sebagai seorang dermawan. Karya beliau sangat banyak, di antaranya kitab Al-Musnad, karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari 27.000 hadis. Selain kitab Al-Musnad tersebut, beliau juga mempunyai karya kitab yang lain seperti kitab At-Tafsir, kitab Az-Zuhud, kitab Fadail Ahlil Bait, kitab Jawabatul Quran, kitab Al-Iman, kitab Ar-Rad Al-Jahmiyah, kitab Al-Ashribah, dan kitab Al-Faraid. Yang kedua, pemikiran teori Ibnu Hambali. Dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, Ibnu Hambali lebih suka menerapkan pendekatan lafzi atau tekstual daripada pendekatan ta'wil, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan dan ayat-ayat mutasyabihat. Hal itu terbukti ketika ditanya tentang penafsiran, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran Surat Toha ayat 50. Dalam hal ini Ibnu Hambali menjawab, bersemayam di atas arsy terserah pada Allah dan bagaimana saja Dia kehendaki dengan tiada batas dan tiada seorang pun yang sanggup menyifatinya. Selanjutnya, Ibnu Hambali tidak sependapat dengan faham Mu'tazilah, yakni Al-Quran tidak bersifat qadim, tetapi baru dan diciptakan. Faham adanya qadim di samping Tuhan berarti menduakan Tuhan, sedangkan menduakan Tuhan adalah syirik dan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Pemikiran teori Ibnu Taimiyah sangat berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, tidak memberikan ruang gerak yang bebas kepada akal, berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja. Allah memilih sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentanzilkannya. Berikut ini adalah pandangan Ibnu Taimiyah tentang sifat-sifat Allah. A. Percaya sepenuh hati terhadap sifat-sifat Allah yang Ia sendiri atau Rasulnya menyifati. Sifat-sifat yang dimaksud adalah sifat salbiyah, yaitu qidam, baqa, mu'alafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Yang kedua, sifat maknawi, yaitu kodrat, irada, sami, basar, hayat, ilmu, dan kalam.
Yang ketiga, sifat khobariyah, sifat-sifat yang diterangkan Al-Quran dan hadis walaupun akal bertanya tentang maknanya, seperti keterangan yang menyatakan bahwa Allah di langit, Allah di atas arasy, Allah turun ke langit dunia, Allah dilihat oleh orang beriman di akhirat kelak, wajah, tangan, dan mata Allah. Yang keempat, sifat dafiyah, mengidafatkan atau menyandarkan nama-nama Allah pada alam makhluk, Rabbal Alamin, Khaliq al-Qaum, dan Falik al-Hab wal al-Nawa. Perkembangan salaf di Indonesia. Perkembangan gerakan Salafi di Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari dinamika internasional sebagaimana disebutkan di atas. Bahkan boleh dikatakan dinamika gerakan Salafi Indonesia sebagai besar merupakan perpanjangan dari perkembangan internasional. Sama seperti kecenderungan internasional, gerakan Salafi baru muncul di Indonesia pada awal dekade 1980-an. Dorongan utamanya adalah berdiri Lembaga Libya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab, yang merupakan cabang dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, Riyadh di Indonesia. Libya pertama kali dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz Abdullah Al-Ammar, murid tokoh utama Salafi Syekh Abdul bin Baz. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.